Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa fahamana bi syari'ati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini demikian spesial karena kita dapat menjalankan perintah ibadah sholat Jumat berjamaah. Juga ini merupakan waktu maha penting karena kita sedang berada di bulan Rajab 1943 Hijriah. Oleh sebab itu saya mengajak kepada diri sendiri dan jamaah yang berbahagia untuk meningkatkan takwa kepada Allah, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini di bulan Rajab, tema saya saatnya bertobat dan meningkatkan ibadah. Alhamdulillah pada bulan ini telah berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab 1943 Hijriah. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, Dzulqa'dah, dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim adalah judullah, kemudahan Allah. Dan Ba adalah birullah, kebaikan Allah. Maksudnya sejak awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan 3 anugerah kepada hambanya, yaitu limpahan kasih sayang, limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dicatat termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa
Ayat ini menandakan atau memberitahukan kepada kita di dalam ayat ini Imam Bukhari menyampaikan dalam hadisnya di juz 5 halaman 52 bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan memerintahkan Nabi sholat 50 waktu satu hari satu malam. Sampai beberapa kali Nabi Muhammad diminta oleh Nabi Musa untuk meminta dispensasi, dan akhirnya dispensasi itu sampai sholat 5 waktu. Kemudian sholat 5 waktu itu pun diminta oleh Nabi Musa untuk tetap minta dispensasi karena umatmu tidak akan mampu. Kata Nabi Muhammad menjawab dari permohonan Nabi Musa, saya malu untuk kembali menghadap kepada Allah, saya ridho dan pasrah kepada Allah. Dengan demikian peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan Rajab ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, lalu amalan apa yang perlu kita lakukan dalam bulan Rajab mulia ini, yang mulia ini? Yang pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini tertulis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811 yang bunyinya, Haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idin fi Rajab. Wa qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul wa la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasum. Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa sunnah. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa, dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Nawawi al-Muslim, di sini hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap dua aspek. Yang pertama, hukum asal puasa adalah sunnah. Kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia. Sedangkan bulan Rajab adalah salah satunya. Imam As-Sawri sebagaimana dikutip Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, di situ menyebutkan, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan haram atau bulan mulia. Hal ini telah dipraktikkan oleh sebagian ulama salaf, ulama terdahulu yang berpuasa di setiap bulan yang mulia, seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Sibai. Jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah selalu menjalankan kewajiban sholat di 5 waktu tepat pada waktunya. Ini berkaitan dengan amalan apa yang perlu kita lakukan pada bulan Rajab. Yang pertama melakukan puasa sunnah bulan Rajab. Yang kedua adalah menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Imam Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Nurus wal Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi setiap muslim menghadap atau mi'raj kepada Allah 5 kali sehari dengan jiwa dan hatinya yang khusyuk.
Dengan sholat yang khusyuk seseorang akan merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia malu untuk menuruti sahabat hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengisi bulan Rajab ini adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menganjurkan manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Ia mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Karena bulan Rajab adalah bulan mulia. Berdoa pada Allah di bulan yang tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagaikan mendapatkan emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Terakhir, kepada diri saya sendiri sekalian jamaah Jumat, wahai hamba Allah, mari bersama-sama kita raih kebaikan di bulan Rajab dan kembalilah di jalan Allah. Ampunan Allah akan diberikan pada hamba yang bertaubat di bulan ini. Pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka. Mari kita bersama-sama bersegera bertaubat dan menyambutnya. Sahdun Nun Al-Misri sebagaimana dikutip di dalam satu kitabnya Al-Ghunyah, bahwa Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan, Sa'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan, Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Seseorang yang tidak meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan ketaatan, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah pengikut setan. A'udzubillahi min dzalik. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sa'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil bertanam. Setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa taqabbala wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.